Ini dia yang bikin heboh se-Indonesia. Heboh apa? Penderita AIDS didominasi oleh ibu rumah tangga dan mahasiswa. Wah. Siapa dia? Iya. Selamat datang di podcast kita Slow Talks, Ibu Sis Sylvia Dewi. Yes, hatur nuhun Kang Siap. Ketika berita itu heboh sedang menjabat sebagai Sekretariat Sekretariat di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Kota Bandung. Iya. Oke. Ada komentar soal berita yang kontroversial itu? Jadi pelajaran sih sebenarnya buat aku. Iya. Kenapa? Jadi memang kalau berita kepotong nih, kalau berita kepotong-potong itu yang jadi bahaya Kang. Itu yang bikin jadi heboh. Iya. Oh, iya. Dan sekarang kan zamannya media sosial ya. Iya. Sesuatu yang dipotong langsung heboh. Bukan cuma di Bandung. Oh, jadi itu bukan pernyataan lengkap? Enggak. Yang di media itu, aslinya gimana tuh harusnya tuh? Sebetulnya Ya. saya ngejelasin data kumulatif terkait Kumulatif. pengidap. Kita kan bilang lagi penderita. Iya, Pengidap iya. orang dengan HIV/AIDS atau ODIF. Orang dengan HIV/AIDS kita bilangnya kayak gitu sekarang. Oh, berarti levelnya udah HIV ya? Udah AIDS. Dan HIV. 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 Belum ke AIDS ya? Ya, jadi harapannya nih sekarang penanggulangan HIV itu pengennya orang stop sampai di HIV aja. Jangan Oke. sampai ke AIDS. Bisa mungkin buat yang orang awam itu bedanya apa sih HIV sama Baik. AIDS itu? Tingkatannya apa gimana? Oke, jadi kalau HIV itu Human Immunodeficiency Virus, HIV itu virusnya. Kalau AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome, itu ada gejala-gejalanya gara-gara virus itu kan menyerang kekebalan tubuh. Iya. Jadi banyak penyakit yang masuk. Nah dia jadi akhirnya dia sakit, kadar dahar turun, dia jadi beberapa gejala ya. Dan paling banyak itu orang dengan HIV awalnya kena TBC, jamur di mulut, itu udah ke AIDS-nya. Beberapa gejala penyakit karena turunnya kekebalan tubuh. Jadi bro, kalau dalam sebuah ilustrasi dalam sebuah negara itu, Iya. kalau HIV itu dia masih punya tentara Tentaranya banyak. pertahanan. Oh, gitu ya? banyak. Oh. Tapi kalau udah kena AIDS, tentaranya udah nggak ada, bisa diserang orang. Oh, sudah lemah badannya, jadi muncul AIDS gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi selalu ada hikmah di balik semua itu. Oh ya, apa tuh hikmahnya? Jadi setelah pemberitaan itu orang jadi aware kan ya? Oh iya, betul. Aware. Iya. Satu, masalah nomor satu sebenarnya bukan penyakitnya, tapi stigma ini orang-orang yang nggak tahu gitu kan, taunya penyakit mematikan, Ya. penyakit yang memalukan, Memalukan. karena penyebabnya. Iya. Tapi nih tadi pagi aku nonton Young Sheldon ya, Iya. Dr. Studis bilang kalau untuk mereduksi stigma kita harus membicarakannya. Jadi aku makasih banget nih tadi diundang ke sini. Jadi kita bisa ngomong-ngomong Iya. terkait HIV dan AIDS. Jadi selama ini orang tahu cuma negatifnya doang. Kesannya kalau udah HIV hidup Tamat. runtuh, Iya. udah nggak ada harapan. Sedangkan pemerintah udah aware banget sekarang dengan adanya obat untuk HIV ya. Emang nggak menyembuhkan sih, tapi dia bisa menekan virus. Jadi orang dengan HIV tetap bisa kerja seperti biasa, tetap bisa nikah, tetap bisa punya anak. Oh Jadi, ya? no problem. Nggak kena HIV Nggak juga. kena HIV. Oh gitu Terus ya? maju itu ya? Baru. Iya. Dan penyebaran itu yang paling besar di faktor apa nih? Oh iya, benar. Sebetulnya penyebaran itu beda-beda ya. Setiap kabupaten kota akan ada datanya. Biasanya datanya dari Dinas Kesehatan. Kita satu pintu gitu ya. Aku akan membicarakan mungkin lebih enaknya Kota Bandung kali ya. Oke. Karena memang datanya ada di saya gitu. Jadi data di Kota Bandung itu ada dua data. Yang satu di Bandung itu kan layanannya banyak. Oh iya. HIV, Makanya bisa layanan dicatat. berobatnya banyak. Iya. Jadi pilihan-pilihan orang untuk biar gampang mengakses layanan kesehatan, dia datang ke Bandung. Sehingga di Bandung itu kalau estimasi kata Kemenkes, di Bandung itu ada 14.000 orang dengan HIV/AIDS. Tapi sudah ketemu 12 ribuan. Oh. Berarti sebetulnya kan udah lumayan tuh ketemunya. Iya, banyak ya. Tapi itu orang semua yang terdata di layanan. Oh. Gak hanya KTP orang Bandung saja. Nah, orang Bandungnya sendiri baru sekitar 6 ribuan yang Iya. ketemu dengan KTP Bandung. Berarti PR-nya masih banyak sebenarnya. Waduh. Ya. Tadi kembali ke itu proses penyebaran itu mungkin apa dibanding dengan drugs penyebar itu Jarum suntik ya? dan hubungan itu mana Di luar nikah. di luar nikah hubungan bukan luar nikah juga Bro. Hubungan seksual beresiko. Oh iya itu Ya, istilahnya. hubungan antar hubungan seksual dengan drugs itu kalau di Oh, iya. statistik Persentasenya. persentasenya banyak kan mana ya proses penyebarannya itu? Jadi kalau datanya paling tinggi di Bandung itu heteroseksual ya.
Jadi antara perempuan dengan laki-laki, tapi dia melakukan yang seksual yang beresiko. Itu sekitar hampir 38%-an lah. Baru keduanya pengguna narkoba suntik karena pakai jarum suntik yang bergantian dengan orang yang kena HIV. Kalau suntik, saya make sense, maksudnya dia langsung ke pembuluh darah kan? Betul, betul. Dan bareng-bareng makainya. Oh, ada satu yang nggak ketahuan. Kalau pakai 10-an, 10-nya kena semua karena jarumnya bergantian gitu. Nah, kalau yang berhubungan seks ini Iya, yang beresiko itu seperti apa contohnya itu? ya Kalau dengan pacar belum tentu nggak kan ini kan? Belum tentu ya kalau pacarnya tidak gitu. Jadi yang beresiko itu seperti apa gitu? yang beresiko itu kalau bergonta-ganti pasangan, tidak dengan pengaman. Oke. Itu Tidak dengan tentunya. pengaman ya. Ya, seperti itu. Yang jelas harus cepat-cepat nikah nih Iya. Itu salah satu solusi. yang duda nikah juga Ya, cepat. apalagi yang bujang. Bujang. Nah, itu juga sebenarnya akan meningkat kalau upaya tidak dilakukan. Jadi kita pengen nih HIV ini disebarin bukan hanya di Desember kala hari AIDS. Oh iya. Kemarin itu kan hebohnya di Juli ya, di tengah tahun. Itu kan lumayan Tengah-tengah. tuh. Jadi Iya, dari Juli ke Agustus, Oktober sampai Desember terus bergema selama 6 bulan katanya terkait HIV. Iya, benar sih. Nah, fenomena ini menurut sis waktu program-program pertama internal eksternal. Kalau internal mungkin ke penderitanya itu seperti apa? Pengidap, Akang. Oh, pengidap. Pengidap. Itu apa? Ada pelatihan? Bukan pelatihan, konseling atau apa? Oke, jadi memang Tetap hidup, semangat. Iya betul bener kan. Jadi memang kan di Bandung tuh ada 6.000-an ya yang orang dengan HIV/AIDS. Harapannya kita pengennya si 6.000-nya ini terus minum ARV ya, antiretroviral. Itu gratis ya kalau nggak salah. Gratis dari pemerintah. Kalau beli mah jutaan. Gratis, pemirsa ya, Sebulan gratis. itu jutaan. ARV. Antiretroviral, subsidi dari pemerintah. BPJS. BPJS mah gratis. Ya enggak BPJS juga Program sama. khusus lah ya, kayak dulu Asal pengidap aja ya. Iya. kayak dulu COVID mungkin. Asal udah terdeteksi langsung Nah, dapat. itu obat program namanya. Kayak TBC kan sama Iya. obat Oh, dari iya, pemerintah iya. itu Imunisasi gratis. mungkin. Nah, Itu jadi generik itu apa? Enggak. nggak tahu lah saya obat. Ya pokoknya Ada aja. ampuh pokoknya. Ampuh. Pokoknya ya. Iya, Nah, itu harapannya nanti setiap orang dengan HIV/AIDS bisa minum obatnya seumur hidup ya. Seumur hidup. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Nah, kalau Tergantung ini ya, itunya. ada jenisnya ya. Saya nggak akan ngomongin obat di sini, tapi yang pasti nanti teman-teman nih kalau misalnya wah ternyata gue melakukan perilaku beresiko, mau pakai narkoba atau seks yang beresiko, tinggal tes HIV aja ke puskesmas Gratis atau juga? ke rumah sakit. Gratis kalau KTP Bandung, kalau BPJS juga gratis. Tes HIV, terus juga nanti bisa saya kalau positif jangan takut obat ARV-nya gratis. Pas heboh-heboh kemarin tuh, Oh, iya, iya. tiba-tiba layanan tes HIV naik. Tuh kan, berarti memang perlu seperti itu. Karena gini bro, kayak mungkin saya bisa menduga nih, Iya, yang iya. tes itu apa siapa? Iya. Ibu rumah tangga apa mahasiswa ya? Yang istrinya, yang suaminya sering di luar mungkin, apa ke laut, kerja di hotel, kerja di mana, mungkin jarang pulang. Nah, ternyata mahasiswa yang banyak tes. Tes. Wow. Iya, karena memang ada yang menyebarkan juga bahwa salah satu gejala HIV itu flu. Oh, perlu berkepanjangan mungkin ya. Flu yang lama. Padahal ada juga flu-like syndrome. Memang itu salah satu gejalanya. Tapi akhirnya orang-orang yang dengan flu biasa pada heboh Oh, tes HIV. iya, iya. Takut katanya. Tapi itu bagus bahwa memang awareness Iya, iya, walaupun awareness, salah ya. Sebenarnya Iya, iya. mereka kita akan menekankan ke mereka kalian mempunyai perilaku beresiko yang menularkan HIV enggak? Oke, Itu kan intinya betul. satu. Ada pintu masuknya. Itu masuknya. Ah enggak sih, ya udah. Iya, iya, iya. Berarti kamu tidak beresiko. Kalau perilaku beresikonya mendaki gunung mana sih enggak sih ya? Nah, Jatuh-jatuh. Jatuh ya. Sama sakit Banyak lutut. tebing nggak ya? berarti Parno kali ya. Maksudnya dia. Betul Kang. Oke. Parno, itu Oh, iya, Parno. iya, Jadi memang karena tidak tahu cara penyebaran, tidak tahu Iya, iya. cara pencegahan, akhirnya orang-orang pada takut. Karena masih banyak orang bilang bahwa minum bersama menularkan, padahal Oh. henteu. Makan bersama gitu. tidak menularkan. Jadi Oh, ya? HIV itu hanya di 3 cairan. Cairan darah, cairan kelamin, sama air susu ibu. Oh, intermezzo dulu nih. Iya, iya. Dulu saya ada ini artis Iya. diketahui mengidap, tapi orang nggak tahu nih karena di sini kita nggak ada budaya Oke. untuk
announce sendirinya. Status ya. Terus artis itu main sinetron sama saudaranya teman. Iya. Saya japri ke teman. Tuh hati-hati sendoknya jangan. Oh gitu. Waktu belum tahu ya. Iya. Saya bilang ke japri teman, tolong kasih tahu adik iparnya ini takutnya ini gitu. Iya. Menular. Ternyata sendok kayak gitu berbagi sendok. Berarti enggak ya? Zero probability ya. Iya. Oke. Iya, jadi Pemirsa, zero probability. Tapi artis itu yang mirip tuh kelihatannya masih sehat aja sih sekarang. berarti dia minum ARV-nya bagus. Oh iya. Iya, minum ARV-nya setiap hari. Jadi kebanyakan orang karena bosan merenya karena seumur hidup. Padahal apa bedanya sih dengan orang diabetes? Oh, iya, Darah betul, tinggi betul, kan betul. sama minum obat setiap hari. Nah, kita pengen ke depan orang pengen ketika bilang, gue HIV nih. Oh ya udah nggak masalah. So what gitu ya? So what gitu. Walaupun perilakunya ya kita tutup mata lah ya. Dia kenakan apa? Kita juga nggak bisa nyalahin. Sekarang juga ada istri yang tertular dari suaminya, atau mungkin suami tertular dari istrinya, atau mungkin ada anak tertular dari ibunya. Kan kita juga nggak bisa ngejudge. Wah pasti nih kelakuannya jelek. Nah itu juga nggak bisa kayak gitu. Sekarang nih apa yang mesti dilakukan ketika tes? Wah positif nih. Kenapa nih? Ternyata Pasti positif. goncang ya hidup. Oh iya. Serasa gimana gitu. Iya, pastilah. Apa nih sebagai Soal mati besok gitu ya. Iya. Iya, Apa yang mesti dilakukan? karena belum tahu kan kayak mati besok kan. Iya. Jadi kalau tes HIV itu sekarang kan biasanya nanti pas buka hasil akan didampingi oleh konselor. Jadi memang konselor, orang yang udah psikolog, terlatih bahwa nanti kamu akan dibuka hasilnya bahwa kamu positif. Berarti kalau positif kamu harus minum obat ARV, terus juga kamu harus punya dapat dukungan dari keluarga nomor hiji. Karena selama ini jangankan ke keluarga tuh ke orang tua ada yang nggak ngomong, ke pasangan ada yang nggak ngomong kan. Coba kebayang nggak? Sedangkan ketika dia sakit kita kan nggak tahu ya. Nanti mereka nggak open status akhirnya heboh, tapi memang di Bandung ada LSM yang mendampingi ya buat teman-teman orang dengan HIV/AIDS pasti untung. Tapi ketika nggak ada yang mendampingi, ketika itu kan ada repot. Dunia runtuh Nah, ya. intinya nanti ketika buka hasil sama si konselor tadi akan diarahkan, kamu harus minum obat setiap hari, terus ada dukungan dari orang tua, memang harus open status ke keluarga itu harus, walaupun memang butuh tahapan-tahapan ya Kang. Pasti kan kamu kenapa bisa kena HIV gitu. Jangan dijelasin. Tapi kalau dijelasin dengan pelan-pelan, akhirnya juga orang tua nerima ya. Jangan dipukul, tapi dirangkul. Cakep, gitu. Dan PR-nya masih banyak nih. Tapi intinya sekarang program pemerintah setiap barang siapa yang akan menikah itu harus dites kesehatan, Kang. Salah satunya ada tes HIV-nya. Woi, ini pemirsa. Bagus. Pemerintah mana nih? Bandung apa Indonesia? Bandung aja lah ya, saya ngomongin Bandung Oke, aja. Bandung, Jadi udah toh. ada surat edaran dari Bandung juara. wali Bandung kota juara ya. dong. Barang siapa yang mau menikah harus tes kesehatan. Salah satunya akan ditawarkan dengan tes HIV. Aduh, tapi Gratis. sorry, biayanya berapa? Gratis. Oke. Oh, ada biaya. Gratis. Biaya, men. Jadi sekitar tes kesehatannya 150.000 lah. Oh, pasti. Cuma dari amplopnya ketutup. Dibanding sewa Amplop, gedung ketutup kan. amplop, mahal iya. ya. Tapi kan ini tes kesehatannya banyak, bukan HIV doang. Kalau HIV-nya mah gratis, ada tes yang lain lainnya. Thalassemia gitu-gitu ya. Betul sekali. Salah satunya juga karena penyakit yang nggak boleh menikah ya. Iya. Walaupun menikah kan masih punya anak. Jangan sampai nambah lagi orang yang beresiko. Nah akhirnya beberapa tahun lalu sempat kejadian di Bandung ada 14 orang calon pengantin ya. Salah satunya positif, alhamdulillah tetap menikah loh. Oh, iya. Oh iya. Setelah mediasi bahwa mereka memang beresiko, jadi kedepannya harus seperti apa supaya dicegah ya. Dengan ARV, jadi ada campaign dunia namanya You Equal You, undetectable, untransmittable. Jadi dengan minimal minum ARV 6 bulan, 2 kali 6 bulan atau setahun, nanti dia akan dicek viral load-nya, kadar virusnya, dia akan undetect. Ketika orang dengan HIV itu undetect, dia akan untransmittable ke pasangannya. Bisa punya anak. Undetected maksudnya sembuh atau gimana? Virusnya sangat kecil sekali. Dorman kali ya, tidur gitu atau gimana lah. Gue nggak tahu, tapi intinya begitu. Jadi bisa punya anak tanpa anaknya bakal trans. Bisa zero virus nggak sih? Nggak mungkin. Nggak bisa. Tumbuh lagi dia. Tapi kecil banget sampai undetect, dan setelah itu dia bisa program punya anak, harus konsul ke dokter lagi kalau punya anak. Oke, kita cek dulu viral load-nya. Oke, virusnya pada undetect dua-duanya, silahkan punya anak
bisa punya anak dan Oh, jadi- dan bisa itu kita pernah dampingi 10 orang dengan HIV/AIDS ibu-ibu ya. Ketika punya anak didampingi 10 ibu positif itu anaknya 10-10-nya negatif. Wah, mantap Satu ini bro, suatu saat di Bandung, kalau saya masih di Bandung waktu itu dengerin radio. Ya. Salah satu pembahasannya itu dia atau temennya dia lagi nyeritain, saya dengar loh. Pengidap HIV Oke. diduga dari donor darah. Oh iya. Darah. Jadi sekarang PMI Kota Bandung semua se-Indonesia kali ya sudah ada pemeriksaan untuk setiap donor darah, ada pemeriksaan sifilis, hepatitis dan HIV. Barang siapa nih hasil donornya mengandung 3 tadi akan dikasih surat cinta oleh PMI. Silahkan Anda di darahnya terdeteksi ada bla 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 3 ini. Nanti silahkan Anda untuk mendatangi layanan selanjutnya. Ya mungkin kalau yang ada HIV-nya untuk tes HIV. Supaya di make sure lagi bener nggak mereka itu positif. Nah mudah-mudahan sih, tapi aku belum tahu seberapa banyak gitu orang yang tes HIV dikarenakan dapat surat pemberitahuan dari PMI. Ya tapi yang pasti nih buat teman-teman di sana bahwa ketika sekarang donor darah lewat PMI dijamin aman. Aman ya. Aman. Mungkin itu juga selain jarum suntik, jarum akupuntur juga beresiko ya? Saya kurang tahu Belum tuh. dengar sih. Jarumnya Praktisi akupuntur. jarumnya mengandung apa gue kayaknya Ya, enggak. enggak mungkin Diganti orang, itu pasti diganti ya. Diganti Yang- selalu kalau yang diganti. bagus sih profesional diganti gitu. diganti. Tar dulu nih, jarumnya sama enggak dengan yang pakai narkoba? Kalau Oh narkoba itu kan iya, iya benar. drugs Iya. di jarum, masukin ke Iya. darah, ke nadi, darahnya diambil, kocok-kocokin Iya. gitu. Berarti kan Lebih kompleks ininya. kalau aku bundur mungkin jarumnya cuma gitu doang. Iya. Itu tidak- doang, tidak terus keluar mengalirkan darah. listrik. Nah, mengalir. Iya, tidak sampai apa? Ya, pokoknya sesuatu yang memasukkan itu ke dalam tubuh kayak akupuntur, kayak apa nah, bekams. nah gue gak tahu jarumnya kayak Nggak gimana. tahu ya, kalau- Karena si virus Tapi ini jarang sih kasus Jarang gitu. ya, jarang. kena oksigen dia mati. Oh, itu pula lah ininya apa? Iya. Apalagi kena sinar matahari, lebih mati lagi. Iya. Jadi don't worry lah. Gitu. Nah, itu dia penting banget nih podcast kita kali ini ada. Saya aja sebagai orang yang sering baca pun jadi Interest banyak sih. kebuka, bener loh. Banyak banget kebuka apa soal-soal ini. Apalagi yang jarang baca ya. Layak dijadikan duta AIDS sedunia kayaknya. Iya. Harus nih permata atau aset. Sering keluar dong ya pelatihan-pelatihan ke daerah-daerah itu. Aku sekarang enggak ya. Kalau dulu aku pegang Kota Bandung aja, paling pasti keliling-kelilingnya ke kelurahan, kecamatan. Nah sekarang ini di Kota Bandung ada yang namanya Warga Peduli AIDS. Jadi harapannya tadi mereduksi stigma. Ya, Ketika itu. masyarakat ngerti, mereka akan mendukung gitu kan. Nah ketika ada orang dengan HIV yang positif di kecamatan, di kelurahan, akhirnya dibantu Kang. Ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih bantuan uang gitu ya, buat yang orang-orang dengan HIV yang tidak mampu gitu. Ada Warga Peduli AIDS di setiap kecamatan. Dan di KPA sendiri nih sekarang ada community organizer. Harapannya HIV/AIDS tidak hanya berhenti sampai di puskesmas doang atau di mana-mana, tapi kita masuk kolaborasi ya dengan penyakit TB. Ada active case finding, kita masuk ke perusahaan juga. Karena kasus di angka swasta juga cukup lumayan, agak tinggi kan. Jadi kita masuk ke perusahaan juga. Masuk ke sekolahan udah jelas. Kita pengen mencegah di anak-anak remaja karena memang kasus sekarang ini tingginya di yang usia produktif. Kita pengen anak lebih tahu gitu kan terkait HIV biar bisa mencegah seperti itu. Jadi memang program itu kompleks dan semua lini harus terlibat Kang. Nah, yang namanya kolaborasi Pentahelix nih Ya, juga Pentahelix. harus ada di penanggulangan HIV. Karena adik tuh pemerintah, Alias masyarakat, kampus, ya, swastanya, swasta dan industri. ya, swasta teh industri eta. Kayak gitu. Pokoknya Pentahelix itu harus terlibat. Kolaborasi Pentahelix, sinergi ya, ekosistemnya apa, stakeholdersnya harus Nah, eta. harus aware. Alhamdulillah sekarang kalau di Bandung ya terkait stigmanya sendiri ke ODA sih udah berkurang ya. Perlu nggak sih masuk dalam kurikulum pendidikan? Oh sudah masuk dong. Oh, Kalau di sudah ya? Bandung, jadi di program Hebat Sehat Bersama Sahabat kita masuk di anak SMP kelas 8.
Jadi mereka ngomongin narkoba, terus ngomongin juga terkait HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi kan. Nah SMA yang belum ada, iya SMP juga masih terbatas. Kalau SMP kan belum aware kali ya. Iya, Maksudnya, kenapa justru SMP bukan apalagi SMA? sekarang SMP masih Iya. dunia TikTok. Justru saya pikir harusnya SMA ya yang SMA lebih ya? lebih SMA udah masih puber tua. gitu lah. Kalau mencegah itu dari awal, Kang. Kalau SD itu kan masih kemudaan. SMP itu menuju SMA. Mereka lagi mencari. Nah, kita kan selama ini kalau kita lihat mereka juga ada ya Google segala macam searchingnya itu kan juga kita takutnya mereka ke informasi yang nggak benar, kita masuknya ke program Oh, hebat SMP. itu. Mungkin udah Ada diteliti, Bro. ada modulnya, ada LKS-nya, gurunya lewat guru BK kita latih. Mereka masuk dengan cara yang menyenangkan, tidak yang monoton ya. Jadi alhamdulillah sih, mudah-mudahan bisa lebih tersebar lagi di Kota Bandung. Ada ini nggak mungkin situs atau hotline apa mungkin buat orang-orang yang pengen tahu lebih detail soal ini? Ya, aku tahu sih www apa gitu? di KPA aja kali ya, kpakota-bandung.or.id. Kayak gitu. Nah, harapannya dengan podcast ini, aku juga masyarakat bisa lebih tahu ya bahwa HIV tidak mudah menular, tapi harus lebih cepat ditemukan. Kenapa? Kalau lebih dini ditemukan, lebih dini diobati. Iya, Jadi iya. panjang umur. Harus cepat pemeriksaan dini lah ya. Bukan pernikahan dini ya. Oh iya. Jadi aku pengennya nanti nih orang ketika mau tes HIV jadi normalisasi kayak orang mau tes asam urat atau tes gula darah, harapannya. Tapi nggak malu-malu, nggak sembunyi-sembunyi gitu kan. Harapannya aku mau tes HIV, kenapa? Ya pengen tahu aja buat penjaga-jaga gitu. Berani nggak tes HIV? Berani nggak? Berani tapi aduh. Tuh kan? Tidak beresiko sih kalau saya. Jujur aja. Kayak ini kayak Mudah-mudahan. berani nggak? Apa sih kau ya? Berani nggak general check up? Oh iya. Mending hidup tanpa mengetahui asam urat atau Tapi kalau saya jujur ya, saya berani general check up. Saya tahu saya tidak beresiko. Rajin olahraga, sedikit makan, sering puasa, tidak ngopi, Makanya tidak gula, ganteng gini ya, fungsional Nggak perutnya. ngerokok ya? nggak ngerokok. Oh, mantap. Saya berani. Saya juga no smoking sih. Sekerat. Iya. Oh iya, ini dari tadi kan lebih ke akademis dan kesehatan ya. Dari sisi agama sendiri gimana nih? Apakah ada program juga atau itu diserahkan kepada MUI. MUI dan ustadz Iya. di masjid setempat. Iya, jadi bagi tugas. Iya, gimana? Ya, jadi selain tadi pencegahannya ya, yang mau nikah tes HIV, terus kalau sudah menikah juga ada tes lagi nih buat si ibu-ibu itu ya, ibu-ibu lagi. Tapi Sophia juga ada lagi ketika hamil nanti dia akan tes kesehatan lagi, triple eliminasi lagi ya ibu hamil ya, tes HIV, sipilis sama hepatitis lagi ya. Nah, sebenarnya sebelum menikah itu kita kolaborasi juga dengan Kemenag, kantor Kemenag. Jadi mereka akan ada apa ya, suscatin gitu kan. Diselipin juga Cashpro, diselipin juga HIV-nya. Jadi kita juga pernah dengan penyuluh agama di seluruh kecamatan Kota Bandung karena mereka punya penyuluh HIV khusus dan juga penyuluh narkoba. Jadi mereka juga ngomongin terkait HIV juga. Nggak melulu ustadznya ngomongin apa, tapi HIV-nya bisa juga dari sisi agamanya juga gitu Kang. Jadi dan ketika tadi tuh yang mau menikah ada tes HIV ya, dan ada yang positif, di keagamaan juga masuk. Mereka ngomongin juga bahwa bukan akhir dari segalanya ketika pasalnya HIV. Mau dilanjut nikah apa enggak juga kan itu juga konseling lagi kan. Akhirnya ketika mereka udah ngerti, teman-teman penyuluh atau nggak dari KUA juga kita sudah ya waktu saya di Kota Bandung waktu itu. Nah alhamdulillah sekarang nanti ketika ada orang yang mau menikah pun dilihat lagi sama si kawannya, oh belum tes kesehatan, silakan tes kesehatan dulu. Kayak gitu. Sekarang udah gitu ya? Udah gitu. Walaupun belum semua, tapi nyaris semuanya juga sudah beberapa sudah mulai berjalan Kang. Kayak gitu. Dan beberapa puskesmas pun ketika belum tes kesehatan dulu ya, gitu. Ya, bosan dari agama, akademisi, tadi terus apa lagi? Dinas kesehatan. Dari keluarga sebagai ujung tombak nih ya. Betul. Terus bagaimana pencegahannya? Ya, betul. Betul. Betul, tapi memang formulasi dari keluarga ini yang butuh dukungan banget ya, apalagi buat
anak dengan HIV positif yang masih kecil ya. Itu kan dukungan dari keluarga penting banget gitu. Karena kadang-kadang tadi Kang, ketika gurunya udah ngerti tapi orang tua dari teman-temannya gitu kan. Iya benar. Itu yang butuh edukasi yang lebih. Jadi jangan sampai ada anak di Bandung misalnya lagi dia positif harus dikeluar dari situ gara-gara ketidakmengertian si orang tua, tapi belum sih, jangan sampai. Tapi sekarang fenomenanya udah nggak terlalu stigma banget ya? Orang sudah bergaul atau gimana sih fenomena dengan HIV? Sementara belum terlalu luas ya menurutku ya. Masyarakat secara umum masih belum. Buktinya dengan heboh kemarin berarti kan informasi ini hanya di beberapa apa ya, hanya di lingkaran itu aja gitu, belum terlalu luas Kang. Jadi aku butuhnya sih harapnya dengan podcast ini bisa lebih tersebar lagi, bisa lebih luas lagi. Jangan sampai ketika saya kemarin diwawancara pertanyaannya menular melalui apa, ciri-cirinya seperti apa. Waduh, ini kan. kurang risetnya. Dan banyak banget pertanyaannya, kalau orang HIV kelihatannya kayak apa? Silahkan ngaca. Aku selalu bilang gitu. Kenapa mesti ngaca? Nggak ada bedanya orang dengan HIV dengan Anda. Tetap sehat kayak gitu. Dan mereka selalu bilang, ya kayak gimana? Nggak ada, itu berulang-ulang loh. Saya diwawancara ada sekitar 15 kali ya, pertanyaannya tuh yang orang-orang awam tuh, oh berarti memang informasi ini belum tersebar dengan luas. Mungkin dengan cara podcast, dengan cara TikTok, tapi yang benernya. Kan yang di TikTok tuh yang heboh tuh yang panas-panasnya aja kan. Iya, tapi info-info adem Berarti kurang. channel ini harus banyak subscribernya bro. Iya. Harus share seluas-luasnya, komen supaya menyebar informasi penting ini. Betul. Ini menarik banget nih. Saya bahagia banget loh dengar tadi semua penjelasan itu. Iya, Saya agak a priori ya, akhirnya pemerintah kurang tanggap, kurang concern, kurang apa. Ternyata kitanya ternyata yang kurang informasi. Iya. Mereka sudah benar-benar semua lini dikepung kan buat mengatasi ini. Kita aja mungkin yang kurang. Karena apa? Karena kita tidak berkaitan dengan itu bro. Iya, betul, terlibat. betul. Iya. Jadi nggak ini aja. Ngerasa jauh gitu Ngerasa ya. jauh, Kayaknya iya. gue nggak ada hubungan deh sama itu. Nah, gitu. Padahal ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, Keren pokoknya keren. dan kita pun juga mulai masuk dari warga peduli AIDS tadi, kita masuk ke pengajian. Pengajian kita masuk, ke posyandu juga kita masuk. Ke universitas kita masuk. Pokoknya gimana caranya kita menyebarkan tes HIV menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat. Mudah-mudahan setelah ini nanti pengikutnya podcast ini Slow Talks. ikut tes HIV. Yang merasa beresiko. Ya nggak merasa bersih. Nggak merasa. Perilakunya maksudnya. Gak apa-apa, gak beresiko juga. Oh ya? Iya. Nanti kasih loh jatah tes yang ininya Nanti habis semua. yang ditesnya sih nggak apa-apa, cuman dalam pikiran si penerima pendaftaran, Kenapa sejak ada podcast ini dirawat banyak yang dari ini ya? ini dalam pikiran yang dari pendaftaran mau tes. Nah ini juga ini Kang, ini kita dari satpam, dari pendaftaran, jangan sampai ada stigma ke orang yang mau tes HIV. Nah gitu dong. Gitu. Kalau keluar Jadi, anonim kali ya. AIDS. Iya. Jangan. Seru-seru ini. Seru, aduh. Gitu. ayo kita adain tes HIV bersama gitu masal. Nah Ya, itu supaya tidak penting. menakutkan nih, dulu pernah ya, mungkin 10 tahun lalu. Kita bikin strategi Hari AIDS, biasanya kan heboh tes HIV di mana-mana kan. Kita bikin spanduk 2, yang satu tes kesehatan, itu penuh yang datang. Pas dibilang tes HIV sepi. Oh iya. Karena mau masuk tes aja orang ngelihat dari luar, wah, ini udah pikirnya kemana-mana itu. Nah, akhirnya sekarang kita kolaborasi nih Pak Dinkes, programnya kolaborasi sama ACF Active Case Finding dengan TBC dan juga dengan penyakit tidak menular. Jadi perhitungan lingkar pinggang segala macam ya, pokoknya tensi gitu kan. Nah sekaligus nanti diselipin juga, ditawarkan juga tes HIV-nya, ditawarkan juga untuk yang tes TBC-nya, karena kita bisa melihat orang kenapa gini. Jadi orang dengan HIV itu kan 50% dia TBC. Nah, diharapkan seorang yang HIV itu harus tes TBC juga. Dan orang yang TBC harus tes HIV juga. Karena saling mendukung gitu kan. Penemuan kasusnya. Saling terkait. Betul. Berkelindan katanya. Dan 2 penyakit ini menjadi SPM, standar pelayanan minimum yang harus dicapai oleh Bapak Bupati Wali Kota.
Di seluruh Indonesia ya. Betul, karena memang isu ini kan udah global ya, udah jadi SDGs juga. Jadi memang semua orang harus terlibat dan kasus ini harus ditemukan. Kalau nggak ditemukan mah, yang nggak usah cicing gitu. Kita harus berupaya gimana caranya informasi tersebar. Ketika informasi tersebar, orang jadi oh iya, aku beresiko melakukan hal-hal yang bisa menularkan HIV. Berarti aku harus tes. Harapannya sampai situ, Kang. Ternuhun. Ini daging semua bro. Daging semua keren nih, asli nih. Ini bukan kaleng-kaleng narasumber kita nih. Iya. Ya benar-benar Ngobrol aja kok. the best. Keren. Mungkin pemirsa yang ada komentar, Kita mau konsul pribadi mungkin? Bisa. ini aja IG-nya apa? Apa? IG-nya mungkin atau apa? Mungkin yang bisa dikontak mungkin ke Oh, sis aja. Apa ya? IG-nya ya. Nanti Nanti ada di Oke, kita. Mungkin DM jadi apa. gini sih, harapannya nih nanti 2030 kan itu ending AIDS. Oh, 2030 harapannya. Harapan sebelah tahun nih Dunia ya. 7 tahun lagi ya? mepet ya. Harapannya nanti jangan sampai ada kasus baru lagi. Zero new infection. Zero infection. Ya. Zero kematian. Dan zero stigma. Mudah-mudahan dengan podcast ini menjadi salah satu upaya ke corong zero ya. stigma ya. Zero stigma gitu. Nah, jadi Anda mendukung program Ending AIDS tahun 2030. Itu Ending amal AIDS. jariah, Bro. Amin, Makin ya, banyak ya. nonton Amin, makin amin, banyak amin. amal jariah. Kok perlu dibikin slogan? Ya. Road to zero ending age. Iya. Pemirsa yang ada komen, mungkin ada pengen lagi Mbak Sis ini bahas yang lain, bisa komen di bawah. Apa mungkin lebih detail soalnya ini itu ABC-nya bisa mungkin. Boleh. Ya, walaupun aku udah kali isu HIV ini sekarang kerjaannya, tapi masih banyak sih orang-orang yang konsul gimana caranya yang saudaranya. Gitu. Jadi karena memang banyak banget teman aku ternyata memang kalau secara tidak sadar sebenarnya HIV ini deket banget sama kita. Kang. Jadi ada ya tetangga aku yang kena, ada teman aku saudaranya yang kena, akhirnya dia nge-WA ke aku gimana caranya dia mau berobat. Kalau enggak saudaranya kebanyakan putus obat atau lost to follow up-nya, berhenti minum obat, kira-kira gimana mau berobat lagi. Nah, aku bisa sih mendampingi yang se-Indonesia, misalnya nanti aku bisa hubungin ke yang ada teman-teman aku DM se-Indonesia kali ya. ya. DM Silakan nanti. Karena memang layanan HIV ini tersebar hampir di seluruh Indonesia, semuanya udah ada, semuanya gratis, apalagi di puskesmas. Kurang apa lagi? Kalau di rumah sakit paling tinggal bayar retribusinya aja sesuai dengan harganya rumah sakit. Jadi baiknya di puskesmas aja lah ya. Mudah-mudahan nanti mungkin setelah pada podcast ini ada saudara, tetangga atau ternyata siapa temennya akang-akang nih mau curhat juga boleh. Gitu. Karena memang selama ini masyarakat nggak tahu mau tes di mana. Nggak tahu obatnya gratis apa enggak, ya nggak? Nggak tahu bahwa memang misalnya ada juga kelompok dampingan, kelompok dukungan juga ada buat orang dengan HIV supaya berkumpul dan mereka saling menguatkan satu sama lain. Jadi nggak sendiri. Ya buat para pemirsa yang merasa podcast ini sangat berguna, bisa di-share ke keluarga, teman, biar kesadaran akan HIV/AIDS ini makin menyebar ke semua. Betul. Ya, yang belum subscribe biar nanti dapat terus. Ya. Uwais Al-Qarni dijamin surga karena membantu ibunya kan dan belum bertemu dengan Rasulullah. Nah, beliau ini membantu yang bukan ibunya. Bertemu Rasulullah. Amin. Insyaallah. Iya. Amin. Kalau saya malaikatnya, surga masuk. Siap. Ya. Siap. Mungkin ada pesan terakhir sebelum Pesan terakhir? Ya maksudnya ininya lah. Oke. Intinya lagi, diperas lagi. Ya, ini Dagingnya diperas lagi. Jadi essence. intinya satu, tahu dulu informasi yang benar, baru sebarkan. Jangan tahu yang sedikit dan salah disebar-sebarkan, karena itu kan jadi petaka ya. Tapi ketika sesuatu yang benar disebarkan dengan baik, tentunya akan menyebar dengan baik juga dan manfaat juga. Hatur nuhun banget ya Kang ya. Punya kesempatan ini, mudah-mudahan nanti ini juga akan membuat orang nggak takut lagi sama dengan HIV. Karena kita kalau ngobrol doang tidak menular gitu kan. Nah, ketika kita salaman tidak menular, minum bareng nggak menular, berenang tidak menular, ke toilet tidak menular, dah. Hubungan sosial intinya tidak menular. Yang ada dukung keluarga kita, tetangga kita, atau mungkin saudara atau anak kita tidak tahu, dukung mereka untuk tetap berobat sampai dengan mereka sehat terus dan bisa berkarya seperti biasa. Gitu kan.
inspiratif sekali. Yes. Oke, Sampai di sini. Sampai jumpa. Terima kasih. Slow Talks out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.